Laksamana Cheng Ho, penganut Buddha, penyebar dakwah Islam di Nusantara. Judul ini diakhiri dengan tanda tanya, jadi jangan khawatir admin tidak mengunci rapat pernyataan ini. Apakah ini membingungkan? Penganut agama Buddha, penyebar dakwah Islam di Nusantara. Mana mungkin seorang Buddha mendakwahkan agama Islam? Seorang mubalik atau da'i tentu dia seorang muslim. Itu pula yang banyak diyakini orang Indonesia. Laksamana Cheng Ho adalah seorang muslim. Namun sebuah naskah yang diyakini ditulis oleh Laksamana Cheng Ho sendiri membuktikan bahwa ia bukanlah seorang muslim. Tidak ada catatan sejarah yang secara jelas dan terbuka menerangkan bahwa Cheng Ho beragama Islam, meski orang tua dan garis keturunannya adalah seorang Islam, seorang Muslim. Tidak ada catatan sejarah yang menyatakan dia adalah seorang Muslim, meski jejak peninggalannya di Nusantara menjadi sentra dakwah dan peradaban Islam berkembang di setiap jejak yang dikunjungi. Masjid-masjid dibangun dengan arsitek bergaya Tiongkok diberi nama Cheng Ho. Tentu ini menjadi puzzle sejarah. Cheng Ho yang di bagian akhir naskah membuat ikrar akan menulis Prajna Paramita Sutra dan mantra Sataksara sebagai bentuk syukur karena sebagaimana diakuinya mendapat perintah untuk melanglang buana, senantiasa memperoleh karunia dari Sanbao. Ternyata banyak sekali membuat peninggalan dakwah Islam, masjid dan sentra dakwah Islam. Laksamana Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok yang berkuasa tahun 1403 sampai dengan 1424, Kaisar ketiga dari dinasti Ming. Laksamana Cheng Ho adalah Panglima Angkatan Laut, seorang diplomat, penjelajah dunia yang fenomenal. Perjalanannya ke berbagai tempat di dunia membuat namanya tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Laksamana Cheng Ho melakukan 7 kali pelayaran laut dalam rentang waktu antara 1405 sampai dengan 1433. 6 dari 7 perjalanan lautnya mampir ke Jawa. Salah satu kunjungannya adalah tercatat pada tahun 1405 dan 1419. Cheng Ho singgah 2 kali ke daerah Simangon di wilayah Semarang saat sekarang. Dalam perjalanan lautnya tercatat sampai ke Tanjung Harapan di Afrika bagian selatan. Armadanya berkekuatan 200 buah kapal dan 30.000 awak kapal. Kekuatan yang cukup untuk menaklukkan raja-raja di mana Cheng Ho singgah. Tetapi Cheng Ho tidak melakukan itu. Misinya adalah mengabarkan ke dunia luar keberadaan negeri Cina dan membangun persahabatan dengan para raja-raja di dunia. Sobat Gediku, kembali pada pertanyaan judul di atas. Benarkah Laksamana Cheng Ho adalah seorang penganut Buddha, sedangkan ia berdakwah menebarkan Islam di Nusantara? Mari kita urai satu persatu. Nama besar Laksamana Cheng Ho telah melampaui para penjelajah sekaliber Christopus Columbus dan Vasco da Gama. Columbus pelayaran pertamanya pada tahun 1492 hingga yang terakhir pada tahun 1502. Vasco da Gama 8 Juli 1497 memimpin armada 4 kapal dengan awak 170 orang dari Lisboa. Sementara itu Laksamana Cheng Ho ke Samudra Barat melakukan ekspedisi pelayaran angkatan laut dinasti Ming dalam kurun waktu 1405 sampai dengan 1433, jauh sebelum dua pelaut Eropa tersebut. Laksamana Cheng Ho mempunyai banyak nama antara lain Zheng He, Teho, San Baokong, Sampo Taijin, Sampo Tualang, dan Sampo Taikam. Adapun nama aslinya adalah Mahe.
Nama-nama itu populer di kalangan orang-orang Tionghoa Asia Tenggara, khususnya generasi tua. Pengetahuan mengenai sosok dan peran Cheng Ho lebih banyak didasarkan pada legenda atau dongeng. Cheng Ho sendiri adalah sebuah nama yang diberikan oleh Ming Zhengzhou atau yang lebih dikenal dengan nama Kaisar Yongle, kaisar ke-23 dari dinasti Ming yang berkuasa di Tiongkok dari 1403 sampai dengan 1427. Menurut sejarah resmi dinasti Ming, Cheng Ho dilahirkan tahun 1371 Masehi di distrik Kunyang, Provinsi Yunnan, wilayah yang sudah lama dihuni oleh pemeluk Islam. Ia dilahirkan dari keluarga miskin etnis Hui di Yunnan. Hui adalah komunitas Muslim Cina berdasarkan campuran Mongol Turki. Ayahnya bernama Mahazi atau Hajima, ibunya bernama Wen. Pada waktu Cheng Ho berusia 12 tahun, Provinsi Yunnan direbut oleh tentara dinasti Ming menggantikan dinasti Yuan. Saat itu Cheng Ho dan sejumlah anak muda lainnya ditawan dan dikebiri oleh tentara Ming. Cheng Ho dibawa ke Nanjing sebagai kasim atau pelayan intern di istana. Berbakti kepada Pangeran Zhu, putra keempat Kaisar Zhu Xuanzang, kaisar pertama dinasti Ming. Cheng Ho memanfaatkan segala fasilitas dengan banyak membaca dan ikut bertempur. Cheng Ho terlibat dan memberikan andil besar terhadap penggulingan Kaisar Zhu Yunwen yang membuat Kaisar Zhu berkagum hati kepadanya. Sejak itu Cheng Ho mendapat anugerah marga Cheng kepada Mahir. Diangkatnya sebagai kepala kasim intern di istana. Awal abad ke-15, Kaisar Zhu Di memerintahkan Cheng Ho untuk melakukan pelayaran ekspedisi laut ke Samudra Barat dalam rangka menjalin persahabatan dan memelihara perdamaian antara Tiongkok dengan negara-negara asing. Cheng Ho pun diangkat sebagai Laksamana, komandan tertinggi yang membawahi abdi dalam di dinas rumah tangga istana. Dalam ekspedisinya, Cheng Ho didampingi oleh wakil dan sekretaris, di antaranya Laksamana Muda Heo Xin, ejaan Cina untuk nama Arab Hussein, Ma Huan, Fei Hin atau Faisal. Dikabarkan Ma Huan mahir berbahasa Arab. Selain itu ikut serta Hasan, seorang imam dari bekas ibu kota Xin'an atau Chang'an yang bertindak sebagai juru bahasa Arab. Dalam politik diplomasi laut itu, Kaisar Zhu Di menggelar armada berjumlah 62 kapal besar, 225 jung kapal berukuran lebih kecil, serta 27.550 perwira dan prajurit. Termasuk di dalamnya adalah ahli astronomi, politik, pembuat peta, ahli bahasa, ahli geografi, tabib, juru tulis, dan intelektual agama. Cheng Ho mengadakan ekspedisi laut sebanyak 7 kali sejak 1405 sampai dengan 1433 dan telah lebih dari 37 negara telah dikunjunginya dalam pelayaran tersebut. Berikut ini 7 ekspedisi pelayaran yang dilakukan Cheng Ho ke wilayah luar perbatasan Tiongkok. Ekspedisi pertama 1405 sampai dengan 1407 berangkat dari ibu kota Nanjing ke Calicut, Kozhikode di negara bagian Kerala, India Selatan. Juga mengunjungi Champa, Jawa, Sriwijaya, serta beberapa tempat di Sumatera dan Sri Lanka. Ekspedisi kedua 1407 sampai dengan 1409 berlayar ke India mengangkat raja baru di Calicut. Ekspedisi ketiga 1409 sampai dengan 1411 menuju Champa, Temasik, Malaka, Sumatera, Samudra dan Tamiang, Calicut, Ceylon atau Sri Lanka. Ekspedisi keempat 1413 sampai dengan 1415 adalah pelayaran ke Champa, Jawa, Sumatera, Malaya, Maladewa, Sri Lanka, India, hingga Hormuz. Ekspedisi kelima 1417 sampai dengan 1419 menuju Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aden, Mogadishu, Brawa, Malindi di pantai barat Afrika. Ekspedisi ke-6 1421 sampai dengan 1422 menuju Afrika melalui Malaka, Aru, Samudra, Lambri, Coimbatore, Kayai, Ceylon, Hormuz, Dufar, Lhasa, Aden, Mogadishu, Brava, Thailand. Terakhir ekspedisi ke-7 1431 sampai dengan 1433 mengunjungi 20 negara, diantaranya menuju Vietnam bagian selatan, Surabaya, Palembang, Malaka, Samudra,
Ceylon, Calicut, Afrika, dan Jeddah. Ada beberapa tujuan Kaisar Zhu Di mempercayakan Cheng Ho untuk melakukan pelayaran ke sejumlah belahan dunia. Tujuan pertama adalah Kaisar Zhu Di menggunakan armada-armada Cheng Ho untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara di Nusantara, Arab, dan Afrika bagian timur. Hubungan antara mereka dan Cina sempat terhenti akibat serangan dan pendudukan tentara Mongol sebelumnya. Tujuan kedua, untuk membuka kembali perdagangan kerajaan yang sempat terputus. Seperti diketahui sebelumnya, Kaisar Zhu Yuanzhang pernah melarang semua aktivitas perdagangan antar bangsa sejak dinasti Ming berdiri. Itulah sebabnya kenapa Kaisar Zhu Di melanjutkan perdagangannya dengan luar negeri. Tujuan ketiga, untuk melakukan penelitian tentang Lautan Barat. Sebagaimana diketahui, armada Cheng Ho mengikutsertakan banyak ahli membuat peta, peneliti kelautan, ahli perbintangan atau astrolog, peneliti budaya, antropolog dan etnolog, ahli ilmu bahasa, ahli diplomasi, ahli kependudukan, ahli biologi, serta diyakini pula menyertakan dai-dai untuk syiar Islam. Tujuan keempat, pelayaran armada Cheng Ho sebetulnya merupakan usaha Kaisar Ming untuk menantang Tamerlan dengan mencari sekutu di Asia Selatan, khususnya India. Seperti diketahui, Tamerlan atau yang lebih dikenal dengan nama Timur Leng berhasrat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Tartar semasa Genghis Khan. Tujuan kelima adalah syiar Islam. Terdapat banyak fakta yang menyatakan bahwa Cheng Ho meninggalkan jejak Islam di Nusantara dan di berbagai tempat lainnya. Itulah kenapa sejarawan mengaitkan fakta bahwa pelayaran armada-armada Cheng Ho berhubungan erat dengan syiar Islam. Pelayaran tersebut digambarkan sebagai misi seorang penganut Muslim ke masyarakat dan negara-negara Islam yang ketika itu sudah berkembang di Nusantara, seperti di Lambri, Samudra Pasai, dan tempat-tempat lainnya. Selama ini kita mengenal dua arus Islamisasi Asia Tenggara, yakni arus dari Timur Tengah dan arus dari India, khususnya Gujarat. Kemunculan teori arus Tionghoa dalam Islamisasi di Indonesia tentu memperkaya khasanah kesejarahan itu sendiri. Cheng Ho sebagai tokoh sejarah memiliki peran besar dalam Islamisasi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Pelayaran Cheng Ho sebanyak 7 kali ke wilayah selatan memiliki pengaruh cukup besar. Di Jawa misalnya terjadi apa yang disebut Sino-Javanese Muslim Cultures yang membentang dari Banten, Jakarta, Cirebon, Semarang, Demak, Jepara, Lasem sampai Gresik dan Surabaya. Perpaduan kultur Cina-Jawa itu merupakan akibat dari perjumpaan Cheng Ho dengan masyarakat Jawa. Hal ini bisa dibuktikan tidak hanya dalam berbagai bangunan peribadatan Islam yang menunjukkan adanya unsur Jawa, Islam, dan Cina, tetapi juga berbagai seni, sastra, dan unsur kebudayaan lainnya. Menurut Profesor Hembing Wijayakusuma, tercatat 10 situs bersejarah yang tersebar di Indonesia menunjukkan adanya percampuran budaya lokal, Islam, dan budaya Tiongkok. Harus diakui bahwa Tionghoa lah dalam hal ini peran Cheng Ho yang sebetulnya memiliki peran penting dalam Islamisasi di Jawa. Jejak peninggalan sejarah berupa perpaduan kultur budaya Jawa, Tiongkok, dan Islam yang terbentang di ujung barat Pulau Jawa sampai ke timur ternyata belum cukup menjadi bukti bahwa Cheng Ho adalah seorang Muslim. Setidaknya dari sumber referensi dan catatan sejarah sejaman dengan Laksamana Cheng Ho memungkinkan munculnya tanda tanya agama apa yang dianut Laksamana Cheng Ho. Sebelum kita lanjutkan, sebenarnya apa perlunya kita mengetahui agama pelaku sejarah? Tidak lain semata memenuhi hasrat keingintahuan. Itu saja. Tidak ada maksud membuat perbandingan agama dalam bingkai sejarah, utamanya di channel ini. Mari kita lanjut lagi.
Pengamat kebudayaan Heribertus Sikaraja memaparkan fakta-fakta sejarah asal-muasal kenapa Cheng Ho dianggap sebagai seorang muslim. Adalah epitaf almarhum Magong, Gu Magong Muziming, yang ditulis oleh Li Zigang pada 1405. Magong adalah seorang muslim, bahkan sudah menunaikan rukun Islam kelima, yakni ibadah haji. Kasim Cheng Ho adalah putra kedua dari Magong. Inilah sebenarnya alasan kenapa Cheng Ho dianggap sebagai seorang muslim. Karena leluhurnya adalah seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Menurut penulis, mungkin benar Cheng Ho lahir sebagai seorang muslim. Tetapi yang selalu dilupakan bahwa Cheng Ho adalah seorang abdi dalam dari dinasti Ming semenjak berusia 10 tahun. Pendapat lain yang memperkuat bahwa Cheng Ho adalah seorang muslim, bahkan sudah menunaikan ibadah haji, adalah pemikiran dari Sinsa Senglan, Yingya Senglan, mengarungi pemandangan indah di seberang samudra, dan Siang Fangguozi, kronik negeri asing di Samudra Barat. Di atas adalah catatan yang ditulis oleh Faixin, Mahuan, dan Gongzhen. Mereka bertiga adalah orang yang beberapa kali ikut serta dalam pelayaran Cheng Ho. Ada kata Tianfang di dalam catatan itu yang berarti Baitullah. Dalam Xingfa Senglan menuliskan sebuah kondisi geografis flora dan fauna serta rajanya yang menyembah langit, Baitian. Xingfa Senglan bahkan menyatakan adanya masjid tua di tengahnya. Terdapat selapis batu hitam yang konon batu hitam tersebut berasal dari langit. Diperkuat dengan Yingye Senglan membantu kita memahami detail waktu dan lokasi. Dikatakan perlu berlayar 3 bulan ke arah barat daya dari Guli, Kalikut, India, baru bisa tiba di Zida atau Jeddah. Lalu butuh sebulan melaut guna mencapai Moga atau Mekah. Kemudian berjalan sekitar setengah hari buat menggapai Tiantang Libaisi, Masjid Baitullah yang berjuluk Kalabai, Ka'bah. Mahuan memperdetail penjelasan bahwa sesampainya di Kalikut, India, divisi kapal yang dipimpin oleh Kasim Hongbao mendengar akan sebuah negeri bernama Mekah. Ia pun bersama penerjemah dan lainnya berjumlah 7 orang berangkat ke Mekah dengan menumpang kapal Kalikut menuju Mekah. Setahun kemudian mereka kembali ke Cina dengan membawa barang yang dipersembahkan kepada kedinastian yang merupakan pemberian dari Syarif Mekah. Dari poin-poin ini tentu tidak ada keraguan bahwa Cheng Ho adalah seorang muslim. Berbeda dengan keterangan di atas, naskah yang kini disimpan di Museum Long Shanghai menyebutkan bahwa Cheng Ho pada tahun 1414 membuat ikrar akan menulis Vajracedika, Prajna Paramita Sutra, Amitabha Sutra, Marici Bodhisattva Sutra, Prajna Paramita Daya, Suranggama Sutra, Nilaka, Hadara, dan Mantra Sataksara. Penulisan ini adalah bentuk rasa syukur Laksamana Cheng Ho. Dalam ikrarnya ia menyampaikan setiap mendapatkan perintah untuk melanglang buana senantiasa memperoleh karunia dari Sanbao, biksu ternama yang dihormati penguasa kekaisaran kala itu yang menjabat sebagai kepala kantor administrasi Biksu Seng Lusi. Biksu dinasti Ming menyebut bahwa Cheng Ho adalah Pusa Zidizi, siswa yang tengah menjelajah disiplin moral Bodhisattva. 1403 dalam catatan penutup untuk Marici Bodhisattva Sutra dengan kalimat memperkenalkan diri sebagai Daming Guo Taijan Zhenghe, Faming Fujijiang, Kasim negara Ming Agung yang mempunyai nama Dharma Fujixiang. Semuanya mengarah bahwa Cheng Ho penganut agama Buddha. Pada dua sumber sejarah yang berbeda bertentangan ini, admin lebih condong pada kiprah dan jejak peninggalan sejarah Cheng Ho di Nusantara ataupun di tempat-tempat lain. Cheng Ho di dalam negeri berbeda dengan Cheng Ho dalam kiprahnya di luar daripada kerajaan dinasti Ming. Kesimpulan admin, Cheng Ho menyembunyikan keislamannya ketika di lingkungan istana. Kita tahu dinasti Ming bukanlah sebuah dinasti yang ramah terhadap Islam. Dibuktikan dengan Hongwu, kaisar pertama dinasti Ming pada tahun 1386 mengeluarkan sebuah titah yang dengan tegas melarang kaum muslim untuk menggunakan atribut yang berhubungan dengan Islam, termasuk nama dan jenggot. Cheng Ho di dalam negeri berbeda dengan Cheng Ho di luar negeri. Artinya Cheng Ho menyembunyikan keislamannya ketika di dalam negeri. Mungkin
Kira-kira begitu. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.